Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya yaitu berjualan di Tokopedia, teman. Jadi maksud saya membuat video ini adalah jangan sampai kejadian saya alami juga terkejadian juga dengan teman-teman. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Sebelumnya jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, itu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan berusaha untuk memberikan tips supaya teman-teman itu tidak mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi pada tanggal 10 November kemarin saya mendapatkan pembeli, dia berasal dari Jakarta Utara. Dia sudah membayar lah, jadi lewat Tokopedia. Nah, otomatis kalau dia membeli barang yang ada di Tokopedia, berarti kan karena memang saya tidak menghidupkan COD, makanya dia langsung membayar lewat Tokopedia. Jadi sama kayak sistemnya Rekbar gitu. Jadi uangnya ditahan di Tokopedia dulu, dan nanti kalau barangnya sudah sampai ke rumahnya atau di Jakarta, maka uang itu dilepas oleh Tokopedia, teman, masuk ke akun saya. Nah, ada kejadian yang unik ketika saya mencoba mengirimkan barang ini. Ini adalah game Nintendo Switch. Jadi Nintendo Switch ini saya jual karena memang sudah tamat. Kemudian juga saya juga pengen coba tes game yang lain. Nah, pada waktu saya mengirimkan game ini, saya memang buru-buru kejar ke JNT. Jadi ya, pembeli saya ini memilih kurir JNT. Dia kan biasa kalau di Bengkulu pesawat yang terbang dari Bengkulu ke Jakarta itu sekitar jam 1 siang, kemudian di jam sorenya sekitar jam 5 sore. Nah, jadi untuk mengejar bisa diantar pagi, makanya saya buru-buru jam 10 itu ke JNT. Nah, ketika saya buru-buru ternyata mobil kargonya yang untuk mengantarkan barang dari JNT itu ke bandara sudah berangkat. Otomatis ya barang yang saya kirim tersebut saya masukkan juga, saya jadi masukkan, cuman nanti dia ikut di gelombang sore, teman. Jadi dia akan dikirimkan itu jam di sorenya. Nah, pada saat saya masuk dan mengirimkan barang ini, game ini, itu ternyata saya lupa. Kalau misalnya kan kalau kita beli dari Tokopedia itu kan dia udah ada resi otomatis ya, teman. Nah, karena saya buru-buru, jadi dari pihak JNT-nya juga nggak nanya terlalu detail. Maksudnya saya cuma pengen ngirimkan barang ke alamat ini gitu. Nah, akhirnya saya pada saat itu saya belum sadar, padahal yang dari Tokopedia kan sudah ada resi otomatis ya, teman. Nah, saya pulang tuh. Saya biasanya kan kalau kita sudah memasukkan barang itu kita kirim di kurir, misalnya JNT, JNE ataupun yang lainnya, itu kan otomatis di marketplace Tokopedia ini kan langsung tertulis lacak gitu kan, teman. Nah, saya sudah menunggu 3 jam dari rumah, kok belum juga ada bisa dilacak dari Tokopedia. Akhirnya saya cek itu resi yang saya dapat dari JNT dengan resi yang ada di Tokopedia. Baru sadar saya setelah saya cek ternyata nomor resinya berbeda. Nah, langsung saya melihat kejadian kayak itu, langsung buru-buru ke tempat kurir tadi di mana saya mau mempaketkan barang JNT dekat rumah saya itu. Nah, untungnya barang tersebut belum terkirim karena dia masuk di jam 5 sore, teman. Di saat itu saya ke kurir itu udah jam 2 siang. Nah, jadi saya utarakan persoalan saya. Sebenarnya kalau dari pihak JNT-nya bilang bisa sih nanti masnya paling kirim satu barang lagi tapi isinya kosongan. Jadi ada 2 resi, satu resi yang tadi udah jalan, satu yang kirim juga tapi isinya box kosong. Tapi kita harus konfirmasi dengan yang pembelinya. Saya mikir ya bisa aja sih pakai cara kayak gitu. Cuman saya mikirnya ya kalau misalnya pembelinya ini jujur, maksudnya itu dia bisa memaklumi. Tapi kalau misalnya pembelinya misalnya membatalkan pembelian yang ada di Tokopedia,
Ya saya tuh ibarat kayak mengirimkan barang secara gratis saja teman-teman. Nah bayangkan kalau kejadiannya seperti itu, ya saya bilang gini aja, bilang tolong dirubah nomor resinya dan saya akan siap nanggung biayanya berapa gitu ke pihak JNT-nya. Akhirnya setelah mereka staf-staf JNT-nya itu diskusi, akhirnya saya juga bisa dapat, ya walaupun saya harus dikenakan 5.000 untuk mengganti JNT nomor resi, dan untungnya barangnya juga belum masuk di bandara ya teman, belum dikirim naik pesawat, jadi masih bisa dirubah. Dan ini pengalaman saya yang memang karena terkadang kita tuh kan pingin buru-buru kejar mengirimkan paketnya agar bisa diantar, maksudnya jam siang naik pesawat ke Jakarta. Tapi ya itu tadi, karena kita buru-buru jadi saya nggak sempat mikirkan nomor resi otomatis yang ada di Tokopedia. Nah tips saya nih, kalau teman-teman mengirimkan barang misalnya dari Tokopedia atau Shopee, itu kan ada resinya. Nah nomor resinya tuh lebih baik ditulis di boxnya teman, jadi tulis nomor resinya langsung gitu ya. Kalau udah kita tulis nomor resinya langsung di boxnya itu kan dia langsung bilang, oh ini untuk resi yang dari Tokopedia ya atau Shopee ya. Nah itu bisa dilacak. Nah sebelumnya saya seperti kayak gitu teman, cuman kemarin karena buru-buru pengen kejar pengiriman pagi, makanya saya nggak mikirkan sampai sedetail itu. Nah untuk video kali ini ya semoga kejadian yang saya alami ini nggak terjadi di teman-teman, dan untung sekali saya barangnya tuh masuk di pengiriman sore teman. Kalau pagi ya saya udah stres juga mikirkannya, walaupun nilainya segini tapi lumayan bagi saya, cukup mengganjal juga, stres juga saya kalau bisa sampai kehilangan uang segini ya teman. Nggak tahu kalau saya buat teman-teman yang sultan atau banyak uang ya, untuk uang segitu hilang ya nggak masalah, tapi bagi saya untuk ini mendapatkan uang segini ini sangat berarti, karena bisa saya gunakan untuk membeli game yang baru lagi. Oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu ada Nintendo Switch juga kemudian pingin main bareng, nanti kode Nintendo Switch saya nanti saya akan cantumkan di bawah sini ya teman, nanti kita bisa main bersama. Oke kalau gitu, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan, itu nanti teman-teman bisa berkomentar di kolom bawah, kita diskusi aja. Dan semoga video yang saya sharing ini kasusnya ini tidak terjadi kepada teman-teman. Jadi video ini bisa jadi buat pembelajaran buat saya dan buat teman-teman. Oke kalau gitu, nanti kita diskusi aja di kolom komentar, dan sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya. Dadah.